Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Kau berbicara, nyatakan isi hati-Mu buat kami dan bawa kami untuk sungguh-sungguh mengerti, memahami dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, nats yang akan kita baca diambil dari Ulangan pasal 6 sampai 7 ya. Saya memberikan judul pengajaran yang berulang-ulang ya. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bagaimana kita sebagai orang tua bukan saja kita memperhatikan perintah Tuhan atau pengajaran firman Tuhan, tetapi kita harus mengajarkan kembali berulang-ulang kepada anak-anak kita. Tadi dikatakan kita membicarakannya apabila sedang duduk, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring atau bangun. Saudaraku, seorang anak menerima pendidikan atau pengajaran yang pertama adalah di rumah. Keluarga adalah tempat di mana dia mendapatkan pendidikan, pengajaran yang utama dan yang pertama. Bukan di gereja ya. Kalau di gereja hanya sebentar, hanya 2 jam dalam seminggu. Bukan juga di sekolah. Karena di sekolah hanya beberapa jam saja dalam sehari. Apalagi sekarang pandemi sangat terbatas ya pendidikan di sekolah dan juga di gereja. Nah, kita sebagai orang tua lah yang akan memberikan pengajaran firman Tuhan, yang akan memberikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak kita. Jika anak-anak tidak menerima pengajaran firman Tuhan dari keluarga, di rumah, dari orang tua, maka anak-anak akan menerima pengajaran dari dunia ini, dari media sosial yang ada, yang bisa menyesatkan mereka, yang justru akan membawa mereka jauh dari Tuhan, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang tua, kita harus memberikan pengajaran firman Tuhan, mengajarkan berulang-ulang. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan untuk kita bisa mengajarkan dengan benar ya. Yang pertama, kita harus terlebih dulu sebagai orang tua mengasihi Tuhan ya. Ayat sebelumnya, ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Anak-anak bisa melihat bagaimana kita orang tua yang mengasihi Tuhan. Sehingga pada waktu pengajaran disampaikan, mereka juga bisa menerima karena mereka melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Hal yang kedua adalah bagaimana orang tua harus bisa memberikan teladan. Orang tua harus terlebih dulu melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa memberikan teladan, bagaimana mereka bisa mengikuti apa yang kita sampaikan? Ada yang mengatakan bahwa kehidupan kita itu lebih keras berbicara daripada perkataan kita ya. Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang tua yang melakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita ya. Oke, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.